Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Maya Suyanti dengan NIM F1C1191036 yang mata kuliah Biokimia 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk yang pertama, yaitu tentang buffer tubuh. Buffer tubuh. Larutan penyangga atau buffer adalah larutan yang dapat menjaga atau mempertahankan pH-nya dari penambahan asam, basa maupun pengenceran oleh air. pH larutan buffer tidak berubah konstan setelah penambahan sejumlah asam, basa maupun air. Larutan buffer mampu menetralkan penambahan asam maupun basa dari luar. Buffer memiliki dua macam, yaitu asam lemah dan garamnya, atau basa lemah dan garamnya. Komponen asam berfungsi menahan kenaikan pH, sedangkan komponen basa berfungsi menahan penurunan pH. Selanjutnya, sistem buffer dalam tubuh manusia. Buffer dalam tubuh manusia adalah darah. Buffer dalam darah adalah jenis buffer yang terdiri dari asam lemah dan garamnya. Asam lemahnya adalah asam karbonat H2CO3 atau asam lemah, dan garamnya adalah HCO3. Organ yang paling berperan untuk menjaga pH darah adalah paru-paru dan ginjal. Jenis sistem buffernya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem buffer karbonat bikarbonat merupakan suatu komponen yang paling penting pada pengaturan pH cair eksternal. CO2 bereaksi dengan H2O membentuk H2CO3 yang kemudian berdisosiasi menjadi ion hidrogen dengan ion bikarbonat melalui suatu reaksi yang bersifat reversibel. Yang kedua, sistem buffer protein. Protein sebagai buffer berinteraksi secara ekstensif dengan sistem buffer lainnya. Protein tersusun oleh asam amino yang mempunyai sifat amfoter, yaitu asam amino akan bersifat sebagai anion pada suasana basah. Yang ketiga, sistem buffer fosfat berperan pada pengaturan pH cairan interstisium dan urin. Bentuk asam lemah dari buffer fosfat ini adalah hidrogen fosfat dan monohidrogen fosfat yang berperan menstabilkan pH cairan interstisium dan urin. Yang keempat, yaitu sistem buffer hemoglobin, merupakan buffer intrasel yang bekerja di dalam sel darah merah. Hemoglobin dapat berfungsi sebagai buffer karena mengandung residu histidin, yaitu asam amino basa yang dapat berkaitan secara reversibel dengan ion hidrogen, menghasilkan Hb bentuk berproton dan tidak berproton. Selanjutnya, pengaturan sistem keseimbangan asam basa dibagi menjadi tiga, yaitu cairan intra dan ekstrasel, sistem pernafasan, dan sistem pengaturan ginjal. Yang pertama, yaitu cairan intra dan ekstrasel. Cairan tubuh baik sebagai cairan intrasel dan cairan ekstrasel memerlukan sistem penyangga untuk mempertahankan pH cairan. Sistem penyangga ekstrasel yang paling penting adalah penyangga karbonat yang berperan dalam menjaga pH darah, dan sistem penyangga fosfat yang berperan menjaga pH cairan intrasel. Cairan intra dan ekstrasel yaitu dapat menjaga perubahan ion hidrogen secara berlebihan. Sistem buffer ini menetralisir kelebihan ion hidrogen, bersifat temporer dan tidak melakukan eliminasi. Yang kedua, dapat bekerja beberapa detik untuk mencegah perubahan ion hidrogen. Yang kedua, yaitu sistem pernapasan. Sistem pernapasan di sini dibagi menjadi tiga, yaitu pertama, dapat mengatur perlepasan gas CO2 melalui pernapasan. Yang kedua, mengatur H2CO3 dalam tubuh. Dan yang terakhir, memerlukan waktu beberapa menit jika H+ berubah. Pusat pernapasan segera terangsang mengubah kecepatan pengeluaran gas CO2 dari cairan tubuh, sehingga H+ kembali normal memerlukan waktu 3-12 menit. Untuk yang terakhir, yaitu sistem pengaturan ginjal. Dibagi menjadi dua, yaitu mengatur kelebihan asam atau basah untuk mempertahankan keseimbangan asam basa. Ginjal harus mengeluarkan anion asam non-volatil dan mengganti HCO3. Ginjal mengatur keseimbangan asam basa dengan sekresi dan reabsorpsi ion hidrogen dan ion bikarbonat. Pada mekanisme pengaturan oleh ginjal ini berperan tiga sistem buffer, yaitu asam karbonat, buffer fosfat, dan pembentukan amonia. Yang kedua,
kedua bekerja beberapa jam sampai beberapa hari. Dalam darah terdapat sistem penjaga yang membantu agar pH darah hampir konstan, yaitu buffer yang terdiri dari asam lemah dan garamnya. Ketika masuk zat asam, asam karbonatlah yang menetralisir. Ia akan menghadapi asam dan bereaksi dengannya. Hasil reaksi ini membuat keadaan kembali netral dan menghasilkan hasil reaksi berupa garam yang banyak. Garam ini sebagian disimpan dan jika lebih akan dibuang melalui urin. Ketika masuk zat basah, garamlah yang menetralisir. Ia akan menghadapi basah dan bereaksi dengannya. Hasil reaksi ini membuat keadaan kembali netral dan menghasilkan hasil reaksi berupa asam karbonat yang banyak. Asam karbonat ini sebagian disimpan dan jika lebih dibuang melalui nafas atau CO2. Yang kedua yang akan dibahas yaitu cairan dan elektrolit dalam tubuh manusia. Untuk pertama, yaitu peran air dalam tubuh. Peran air dalam tubuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengatur suhu tubuh. Fungsi air adalah menghasilkan, menyerap, dan menghantarkan panas ke seluruh bagian tubuh untuk menjaga kestabilan suhu tubuh. Air juga berperan dalam mendinginkan suhu tubuh melalui produksi keringat. Air sebagai pelarut. Air dapat melarutkan berbagai zat gizi yang masuk ke dalam tubuh dan membantu proses pencernaan makanan yang kita konsumsi, mulai dari membantu produksi air liur saat makanan tiba di dalam mulut, melarutkan cairan, dan membantu melumasi makanan agar dapat masuk dengan lancar ke kerongkongan. Yang ketiga, sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh. Air merupakan salah satu komponen utama sel. Terdapat sekitar 7-85% kandungan air pada sel. Air juga merupakan salah satu komponen utama darah yang mengandung 82% air. Yang terakhir, lubrikan pada sendi. Air mempunyai peran penting sebagai pelumas atau lubrikan dalam bentuk cairan sendi yang memungkinkan sendi pada tubuh untuk bergerak dengan baik dan merendam gesekan antara sendi. Selanjutnya yaitu peran mineral dalam tubuh. Peran umum mineral dalam tubuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi unsur penting dari struktur kerangka seperti tulang dan gigi. Mineral berfungsi sebagai konstituen struktural jaringan lunak. Mineral juga berfungsi untuk transmisi impuls saraf dan kontraksi otot. Mineral memainkan peran penting dalam keseimbangan asam basa tubuh dan dengan demikian mengatur pH darah dan cairan tubuh lainnya. Berfungsi sebagai komponen penting dari banyak enzim, vitamin, hormon, dan pigmen pernapasan atau sebagai kofaktor dalam metabolisme, katalis, dan aktivator enzim. Merawat fungsi otak, mencegah nyeri otot, dan menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.